وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهذه اكتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa'adwi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Ahad ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid kita ini dalam rangka kita sama-sama belajar tentang dinul Islam ini. Tidak ada zat yang patut kita puji melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Di samping itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat, maka sudah sepatutnya sebagai seorang hamba yang mukmin, jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar kita mengucapkan pujian saja, tapi kita gunakan nikmat itu, terutama nikmat waktu luang kita gunakan untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita hadir di majelis-majelis seperti ini itu bisa menaikkan tensi keimanan, bisa menambah iman kita. Ya. Sebab kalau kita salah satu kenapa iman itu bisa turun, iman itu bisa berkurang karena memang kita menjauh dari majelis-majelis ilmu. Maka salah satu cara untuk menaikkan kembali tensi iman itu, menambah kembali keimanan itu, maka sudah sepatutnya kita terus melazimi majelis-majelis seperti ini. Kita masih membahas pada pelajaran kita ini tentang masalah fikih ya, yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Kita masuk kepada pembahasan wujubu mutaba'atul imam wa tahrimi musabaqatuhu. Wajibnya makmum itu mengikuti imam dan haram bagi seorang makmum, ya, diharamkan bagi seorang makmum ya untuk mendahului imam. Diharamkan bagi seorang makmum untuk mendahului imam. Ini penting untuk kita pahami bersama. Sebab kita ini para pelaku sholat-sholat berjamaah, ya, maka tidak boleh kita mendahului imam dalam gerakan imam. Dalam semua gerakan, apa saja gerakan imam ini, baik dari berdirinya, takbirnya, rukuknya, sujudnya, semuanya ya wajib bagi kita ya agar tidak mendahului imam, Di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka bila imam bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka ruku'lah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkan rabbana walakal hamdu. Dalam mazhab Syafi'i kalau tidak salah, sebagian mazhab Syafi'i membolehkan mengikuti imam sami'allahu liman hamidah, makmum juga ikut sami'allahu liman hamidah, baru lanjutkan rabbana walakal hamdu. Tapi yang benar sesuai dengan dalil yang disebutkan, dan kita di sini menyebutkan dalil itu, ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum membaca rabbana walakal hamdu. Jadi boleh dengan menggunakan huruf waw walakal hamdu, boleh juga dengan menghilangkan huruf wawnya rabbana lakal hamdu. Boleh. Ada dua hadis memang tentang perkara ini.
Dan sebagian lafaz ada tambahan wawunya sebagaimana yang kita sebutkan di sini, tapi sebagian lafaz lagi tidak ada. Jadi Rabbana lakal hamd. Ya, kedua-duanya boleh kita ucapkan. Ya, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imam sholat dengan cara duduk, maka sholatlah kalian semua dengan cara duduk. Nanti ada pembahasan di belakang ini nanti. Kaitan dengan kalimat ini apakah bila nanti imamnya sholat sambil duduk, bagaimana dengan jemaah yang mampu berdiri? Apakah dia tetap berdiri atau duduk sebagaimana duduknya imam? Nanti setelah ini kita ada pembahasan. Di sini paling tidak di hadis yang pertama ini kita sebutkan tentang kewajiban kita. Jadi kita sebagai makmum wajib mengikuti imam, tapi tidak boleh mendahului. Watilaqu ulu. Ya. Jangan sampai imam belum selesai takbir kita sudah bergerak. Ya, ini. Waktu kena boleh takbir imam kah baru. Ya. Sebagian makmum ini tidak lihat ke tempat sujud, lihatnya ke imam. Imamnya baru mau ruku, Allahu Akbar sudah ruku dia mulai. Belum selesai. Imam sudah baru mau sujud, sudah mulai sujud. Ini tidak boleh sholat seperti ini. Dilarang sholat seperti ini. Dalam lafaz Muslim, Nabi SAW mengatakan, la tubadirul imam. Jangan kalian mendahului imam. Ain keulu daripada imam. Wa idza kabbara fakabbiru. Al hadis ya. Apabila imam bertakbir, maka kalian baru bertakbir. Ya. Di sini ada faedah. Jadi perintah Nabi itu fa idza kabbaro fakabbiru, apabila takbir baru bertakbir. Maknanya apa? Tunggu dulu selesai takbirnya imam baru kita takbir dan bergerak. Iya. Tunggu dulu selesai takbir imam baru kita ikut takbir atau bergerak gitu. Karena yang lazim itu setelah imam selesai bertakbir itu berarti imam sudah sampai pada gerakannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah, ya, dia mengatakan, beliau radhiyallahu taala mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'suhu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'suhu ra'su himarin." Tidakkah kalian itu takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian takut kalau kalian itu mendahului imam? Kalau kalian mendahului imam, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan ganti kepala kalian dengan kepala himar, keledai. Mau jadi keledai, ya. Ini menunjukkan ancamannya besar, ya. Kalau ada lafaz-lafaz seperti ini, ya, diganti pakai kepala keledai dan seterusnya, ini ancamannya besar. Jadi jangan sampai mendahului imam. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ganti kepala dengan kepala keledai. Au ja'ala Allahu suratuhu suratul himar, suratul himarin. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wajah kalian seperti wajah keledai. Masyaallah. Na'udzubillah ya summa na'udzubillah. Ini ancamannya besar, ya, bagi orang yang suka mendahului imam. Fadalat hadhil ahadits ala tahrimi musabaqatul imam fi shalah. Dari dalil yang kita sebutkan tadi, minimal 2 tadi menunjukkan haramnya mendahului imam. Ya, kemarin kita ketika membahas tentang rukun salat, sunah-sunah salat, makruh-makruh dalam salat, ya, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat, ya. Itu perkara-perkara makruh saja. Ya. Sebelumnya itu, tapi sekarang ini diharamkan, haram hukumnya itu, mendahului imam itu haram hukumnya. Ya. Beliau menyebutkan di sini. Jadi mendahului imam itu haram. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Haram, ya. Ya'timu fa'ilihi wa tujzi'u sholatuhu. Berdosa orang yang melakukannya. Jadi orang yang mendahului imam ini dia berdosa, sekalipun sholatnya tetap sah menurut jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan
sekalipun sholatnya sah tapi haram hukumnya. Ya, jadi sholat tapi dia dapat dosa juga, ini sholat tapi berdosa gitu maksudnya. Jadi melakukan keharaman dalam sholat orang yang mendahului imam ini. Ini menurut mayoritas ulama. Wa qala Ahmad wa ahlu dzahir, akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal dan madhab Zahiri ya berpendapat tubtilu salatu, batal salatnya menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal dan madhab Zahir. Mungkin kalau disampaikan teknisnya, karena apabila imam itu bertakbir maka makmum bertakbir seperti apa? Seperti ini tadi, Allahu Akbar. Jadi baca imam itu baru makmum mulai. Iya. Iya. Jadi juga sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah baru. Iya. Iya. Nah, jadi seperti itu memang. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi makmum itu jangan bergerak dulu. Nanti ada hadisnya juga kita akan sebutkan nanti. Makmum itu jangan bergerak dulu sampai imam itu berhenti takbirnya. Ya. Kata yang boleh takbir, Allahu Akbar, baru imam bergerak. Ya, sami Allahu liman hamidah, baru bangkit Rabbana walakal hamdu. Ya. Jangan baru ruku, waktu Allah ya. Ini tidak boleh. Ya. Jangan sampai mendahului tadi. Kalau mendahului haram hukumnya. Mayoritas ulama mengatakan haram sekalipun sholatnya sah. Tapi mazhab Hambali, Imam Ahmad dan mazhab Zahiri mengatakan sholatnya batal. Batal sholat. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai. Orang sedihan sebut lagi. Saya juga heran kalau orang-orang yang suka sekali sholatnya nilai lah tapi kan tak bisa kemana-mana dia dan dia juga mesti tunggu salam bersama imam kan gitu kan. Tapi kok seperti orang yang terburu-buru begitu sholatnya. Maka perlu kita jauhi cara sholat yang seperti ini. Jangan sampai kita ya. Ya, mungkin bisa jadi inilah mungkin karena kurang khusyuk itu ya. Jadi pikirannya badan saja yang sholat, tapi pikirannya itu di tempat lain. Bisa jadi salah satu penyebabnya ya. Jadi orang yang hura-hara sholatnya itu tergesa-gesa sholatnya itu sampai mau mendahului imam itu bisa jadi begitu. Dari dia raganya saja yang sholat, pikirannya kemana-mana, tidak khusyuk sholat. Beda kan kalau orang yang dia tenang sholatnya, tidak khawatir ketinggalan ini, ketinggalan itu, dia akan tenang sholatnya. Ya. Jadi rugi orang yang mendahului imam itu yang hura-hara, tergesa-gesa. Ya. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal sholatnya batal. Ya. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan beliau menukil pendapat ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kebatalnya sholat orang yang mendahului imam. Kemudian wala yajuzu musawatuhu kadzalika. Demikian juga tidak hanya mendahului yang dilarang, tapi menyamai imam. Ini yang banyak sekali. Sama lawan imam. Dilarang juga. Bahkan oleh sebagian ulama mengatakan ya mendahului itu ya menyamai itu. Menurut sebagian ulama. Hukumnya sama. Tapi di sini dibedakan hukumnya, tapi sama-sama dilarang. Baik mendahului maupun menyamai imam itu dilarang, sama-sama dilarang. Ini ada hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah." Dahulu kata Al-Bara', bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Kata Al-Bara' ini menyaksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yahni ahadun minna dhuhruhu hatta yaqa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Jadi sami Allah liman hamidah, mereka bangkit Rabbana walakal hamdu. Kemudian ketika Nabi bertakbir untuk sujud, tidak ada yang bergerak punggung kami sampai Nabi benar-benar meletakkan dahinya di
tempat sujud, di barang ruku. Tidak ada yang bergerak. Ini kata Al-Bara. Kami itu kalau dulu sholat bersama Nabi, kalau Nabi sujud sampai beliau meletakkan dahinya di atas tempat sujud, sudah sampai baru kami sujud. Ya ini kan Allahu Akbar, imam baru Allahu Akbar, ini sudah dikejar imamnya. Ya. Kadang-kadang juga imam melakukan kesalahan. Ya. Ketika sujud itu imam belum dahinya di lantai, dia sudah bar. Nah, sehingga itu yang ya. Kalau dia bertakbir lebih dulu memang salah imam itu. Berdiri Allahu Akbar baru dia bersujud, ini salah memang. Ya, salah imam seperti itu. Yang benar memang sempurnanya takbir itu yang memang sebelum selesai gerakan. Ya, begini ya. Takbir yang sempurna itu bergerak sedikit baru bertakbir dan berhenti takbirnya sebelum sampai pada gerakan yang dituju, itu sunahnya. Umpama sujud, gerak dulu stoik Allahu Akbar. Nah, sebelum jidat menempel itu memang ucapan takbir itu harus berhenti. Ini yang sempurna ucapan takbirnya. Sempurna karena yang namanya takbir intiqal itu takbir perpindahan gerakan. Jadi dia sebetulnya tidak boleh ada baik di dua gerakan ataupun salah satunya, tidak boleh. Begini saya contoh. Kalau tidak salah sudah saya praktekkan dulu ya. Ya. Kita mau ruku. Dari berdiri ya kita mau ruku ya. Ya, ucap yang salah itu begini. Allahu Akbar. Sudah bar masih berdiri baru ruku, salah. Ya, yang begini kata para ulama batal takbirnya. Kalau madzhab Hambali batal salat itu. Atau kesalahan kedua, lagi berdiri ruku, sudah sempurna ruku, Allahu Akbar, salah juga. Menurut madzhab Hambali batal salat, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak batal, tapi dia berdosa, makruh hukumnya. Karena dia bertakbir bukan pada tempatnya tadi. Ya, kenapa bukan pada tempatnya? Karena dia sedang ruku. Sedang ruku tidak disyariatkan takbir. Yang di ruku apa bacanya? Subhana rabbiyal azim. Nah, itu yang disyariatkan ya. Atau bacaan ruku yang lain bukan takbir. Maka ini kedua kesalahan. Nah, yang masih bisa dibenarkan adalah dia memulai takbir dari berdiri Allahu Akbar sampai juga bar. Nah, ini masih bisa dibenarkan tapi tidak sempurna. Yang sempurna apa tadi itu? Bergerak dulu sedikit baru takbir. Allahu Akbar. Belum sampai bar. Belum sampai itu sudah selesai barnya baru sampai. Itu gerak takbir yang sempurna karena dia takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Jadi tidak boleh ada di salah satu, tidak boleh ada di keduanya, tapi yang benar adalah harus ada di tengah-tengah gerakan itu. Dia menghubungi antara dua gerakan. Ya. Dia menghubungi antara dua. Memang kalau seperti itu tidak sepenuhnya salah imam, tapi yang salah itu takbir selesai baru mulai bergerak, itu yang salah. Ya, jadi takbir sudah selesai baru mulai. Ada juga imam ini saya lihat bergerak dulu, sudah ruku sempurna baru Allahu Akbar. Nah, ini salah ini. Salah juga. Yang sempurna itu tadi. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Intinya kita sebagai makmum jangan tergesa-gesa. Intinya. Ya, jadi usahakan imam itu sudah selesai pergerakannya dan takbirnya, ya, maka itu baru boleh bergerak. Ya, baru boleh bergerak. Nah, seperti itu. Nah, tidak boleh termasuk ya, tidak hanya mendahului, tapi yang dilarang juga itu menyamai imam. Ya, termasuk tadi kalau sujud, para sahabat itu tidak sujud kecuali Nabi sudah benar-benar meletakkan dahi di atas tempat sujudnya. Ya. Pada saat takbiratul ihram ada juga ada yang lihat imam Allahu Akbar setelah bersedekah baru Allahu Akbar. Maksudnya? Allahu Akbar
bukan Allah. Oh iya. Tapi ya. Allah Akbar gitu. Setelah bersedekah baru. Iya betul. Takbiratul ihram berbeda dengan takbiratul intiqal. Ya. Ini beda antara takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Kalau takbiratul intiqal aturannya tadi kita sudah sebut, tapi dia ada di antara dua gerakan. Dia menghubungi dua gerakan. Tidak boleh diucapkan di tempat salah satunya, tidak boleh diucapkan di tempat kedua-duanya, tidak sempurna ya artinya. Ya, beda ini takbiratul intiqal. Tapi kalau takbiratul ihram ada 3 Nabi lakukan. Ya, Nabi itu kadang sama-sama Allahu Akbar cara pertama. Kadang-kadang juga angkat dulu tangan sampai sempurna baru Allahu Akbar. Jadi beliau mengangkat tangan dulu baru bertakbir. Ya, kadang-kadang juga takbir dulu Allahu Akbar baru takbiratul ihram angkat tangan. Nabi melakukan ketiga-tiganya khusus takbiratul ihram. Tapi beda dengan takbiratul intiqal. Kalau intiqal tadi dia menghubungi dua gerakan tadi. Kalau takbiratul ihram boleh takbir sama-sama dengan mengangkat tangan boleh, angkat tangan dulu kemudian sedekah baru takbir boleh, atau takbir dulu baru angkat tangan sambil bersedekah boleh. Tidak masalah kalau takbiratul ihram itu 3 itu tempatnya sama-sama dan Nabi melakukan ketiga-tiganya. Ya, tapi secara umum kita lakukan itu sama-sama ya, angkat tangan dengan takbir itu. Jadi beda ya antara takbiratul intiqal dengan takbiratul ihram. Nanti ada pembahasan sedikit tentang takbiratul ihram, nanti ada tambahan. Sekalipun dulu ini sudah kita bahas dulu ya, tapi nanti kita ulang lagi, mungkin tidak konsentrasi ya atau apa. Jadi lupa. Ya. Kemudian tadi mendahului imam, kemudian menyamai imam juga tidak ada. Sekarang pembahasan takhallufu 'anil imam, yaitu menyelisihi imam, menyelisihi gerakan imam. Ini juga yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, orang yang menyelisihi gerakan imam yang pertama fa in kana li'udrin kamardin wa nahwihi fala haraja. Orang yang menyelisihi gerakan imam ya karena uzur seperti karena sakit atau sudah tua, maka tidak masalah. Tidak masalah. Dia sakit atau sudah tua tidak masalah. Ya. Wa in ta'ammudan at-ta'akhkhur kuriha. Tapi kalau dia sengaja ya menyelisih gerakan imam artinya terlambat, makanya tilo jangyeri podara batu imam ini harus benar-benar pas ya. Kalau terlambat juga makruh juga. Ya. Terlambat juga dimakruhkan. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan in ta'akhkhara bi aktsar min ruknin 'anil imami batalat salatu. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau menyelisih imam itu sudah melewati satu rukun batal salat. Batal salat. Umpama begini contoh. Imam sudah sujud, kita masih ruku. Karena kan sudah selisih satu rukun itu. Rukunnya sudah selisih satu rukun. Nah, ini batal salat menurut sebagian ulama ini. Ini hati-hati. Tilo aja nyeri tidak boleh. Jadi dia menyelisih gerakan imam. Ya. Jadi sepanjang satu rukun dia menyelisih imam, maka sebagian ulama mengatakan batal. Ya. Nah, itu juga menyelisih imam namanya. Tapi yang itu tidak batal, makruh kalau yang itu. Ya, tapi karena tidak terlalu jauh, karena kalau beda kan antara sujud dengan ruku. Kalau ruku masih ada satu rukun yang dia lewati apa? I'tidal. Nah, itu. Kalau ada satu rukun yang dilewati, nah ini yang batal ini. Tapi kalau hanya sekedar nyeri hantar-hantar tadi pasana, itu makruh juga. Tidak boleh kita berlama-lama. Ini kadang juga tertipu kita ini. Tahiyat akhir ya, baca doa sendiri panjang-panjang, padahal imam sudah bangkit dari tadi, imam nih bangkitnya. Ya, ini tidak boleh, makruh, tidak boleh. Ya. Kalau mau doa panjang-panjang nanti sholat sendiri. Seperti itu. Jadi kalau menyelisih, menurut sebagian ulama menyelisih imam ya, sejarak satu rukun, maka batal salat. Ya. Dan lebih dari satu rukun maksudnya tadi ya. Kemudian
Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tadi ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Liyutamma bihi. Ini tentang masalah mengikuti imam. Kemudian selanjutnya hal yutabi'ul imam idza zada fi shalah. Apakah makmum tetap mengikuti imam kalau imam melakukan tambahan dalam salat? Apakah tetap makmum mengikuti imam? Ini ada beda pendapat. Menurut mayoritas ulama maka tidak boleh makmum mengikuti imam. Tambahan contoh. Umpama salat zuhur, imam salah hitung ini. Dia mengira masih rakaat ketiga padahal sudah rakaat keempat. Dia bangun lagi menuju rakaat kelima. Ya, jadi pas Tuhan dan pas sujud yang terakhir harusnya dia itu tahiyat, tapi dia tidak tahiyat, langsung bangun lagi. Dia mengira masih rakaat ketiga. Nah, yang seperti ini bagaimana? Ya, menurut mayoritas ulama, dan ini disebutkan juga oleh pendapat ini diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yakni in qamu ma'ahu jahilin lam tubtilu salatuhu. Kalau orangnya tidak tahu, tidak punya ilmu, dia ikut imam dia. Tidak batal salat. Tapi hukum asalnya sebetulnya yang benar menurut mayoritas ulama adalah tidak diikuti imam itu. Ya, tidak diikuti. Lakin ma'al ilmi la yanbaghi lahum ayyutabi'uhu bal yantaziruhu hatta yusallimu bihim. Ya. Yang benar, maka yang benar adalah makmum tidak boleh ikut. Bagaimana caranya? Makmum tetap duduk. Sekalipun ingatkan dulu subhanallah umpamanya. Subhanallah, imam ternyata dia mempertahankan keyakinan dia. Imam mempertahankan keyakinan, masih kurang salat ini. Imam tetap berdiri saja, dia melanjutkan di rakaatnya kelima itu. Nah, kalau makmum jelas tahu itu jangan ikut imamnya, tetap duduk, tunggu imam sampai tahiyat. Baru tahiyat bersama imam ini ada perbedaan pendapat di sini. Nanti kita sebutkan pendapat yang kedua, tapi pendapat ini pendapat beliau sendiri nanti. Ya. Kalau agar imamnya tidak bingung jangan di aina tasbih untuk nih. Jangan subhanallah terus. Sudah biarkan imam itu, kita duduk tunggu aja. Kalau subhanallah nomornya ngomong nih. Ya. Doa ada baca kalau imam awal tinggal. Jangan kalau sudah kita cukup ingatkan subhanallah, imam tidak mau tetap masih ya sudah biarkan imamnya gerakan sendiri ya. Maka yang benar menurut mayoritas ulama, makmum tidak perlu ikut. Tidak perlu ikut. Tapi di sini kata beliau penulis di sini Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim ini yang luar biasa ini. Ya, padahal kata beliau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi salat zuhur, kan kita sudah sebut yang 5 rakaat itu makmum semua ikut. Sahabat semua ikut sudah kita sebut ya. Akhirnya setelah selesai salat, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ada penambahan dalam sholat?" Tidak ada kata Nabi. Kenapa memang kata Nabi? Anda tadi sholat 5 rakaat. Kata para sahabat, tapi sudah ikut semua. Nabi katakan kalau saya lupa ingatkanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis itu dipakai oleh penulis ini Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Sebetulnya menurut saya kata beliau yang benar adalah makmum ikut imam. Berdasarkan hadis ini, karena tadi kan tidak ada hadisnya kalau yang tadi tapi beliau lagi mengatakan di akhir hadis, di akhir komentarnya beliau mengatakan, tapi saya tidak berani mengambil pendapat ini karena tidak ada seorang imam pun yang berpendapat dengan hadis ini. Faham? Bisa faham? Apa pelajaran bisa diambil? Jadi tidak hanya kita dapat hadis, dapat ayat, kita pakai dalil, padahal para imam itu tidak berdalil dengan dalil itu maksudnya. Maknanya apa? Para imam itu menganggap itu tidak bisa dijadikan dalil dalam perkara ini. Nah, beliau saja begitu ini. Menurut saya kata beliau, sebetulnya ada hadis yang harus kita ikuti dalam kasus ini kata beliau. Iya, beliau katakan hadis yang tadi yang kita baca tadi.
Tapi beliau katakan lagi di akhir kan, tapi saya tidak berani berpendapat dengan pendapat hadis ini karena tidak seorang pun imam yang menyebutkan kebolehan mengikuti imam tadi dengan dalil ini. Masya Allah ya. Ya, luar biasa, para ulama tuh begitu memang seharusnya. Ya. Beda dengan kita sekarang yang baru semangat ini. Ada luar biasa. Toku elire sama lawan, ya, baru ketemu dalil dan seterusnya, luar biasa. Nah ini ya, kalau kasus beda ya, bedakan antara imam menambah, tapi imam meninggalkan tahiyat awal, lanjut ke rakaat ketiga. Nah, kalau ini makmum wajib ikut, imam tidak boleh turun kalau yang ini, ya, kan ini kita sudah jelas ya. Dulu sudah kita jelaskan. Kalau imam ya lupa tahiyat awal, pas harusnya dia tahiyat awal tapi dia bangkit lagi menuju rakaat ketiga, sudah berdiri sempurna, tidak perlu turun lagi kalau dia seperti itu. Jadi makmum yang harus ikut imam kalau itu dia udah tahiyat awal, karena tahiyat awal ini sunnah menurut mayoritas ulama, tapi wajib menurut mazhab Hambali. Tapi bukan rukun, tetap saja kalau ditinggalkan karena bukan sengaja tadi karena lupa tidak batal sholat itu. Nah, tapi beda dengan kasus imam nambah tadi. Harusnya dia tahiyat akhir tapi ternyata dia berdiri lagi, maka yang menurut mayoritas ulama sebagian disebutkan Ibnu Taimiyah juga mengambil pendapat ini tidak perlu ikut. Cukup kita ingatkan subhanallah subhanallah, kalau imam masih bertahan dengan pendapat dia, tunggu saja sampai imam gerakan selesai, ruku, bangkit lagi, dia sujud lagi, kita duduk aja, tunggu aja imam itu. Pas imamnya pas tahiyat baru kita tahiyat bersama imam, kemudian salam bersama imam, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya masih banyak waktu. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan hadis tadi ya. Idza shallal imam qa'idan li udrin. Kalau imam itu salat sambil duduk karena uzur ya, karena uzur. Ini bagaimana? Maka makmum ini ikut imam salat sambil duduk atau bagaimana? Atau salat sambil berdiri? Terus kalau imam duduk salat pakai kursi, ya enggak cukup kursi kita di masjid. Kalau kita ikut imam, ini bagaimana kasus yang seperti ini? Nah, hukum asalnya yang pertama yang perlu diketahui adalah sah bagi orang yang sehat bermakmum kepada orang yang sakit. Ya, itu hukum asalnya. Walaupun suku menjadi imam tapi makmumnya sehat-sehat, badannya kuat-kuat, tetap sah salatnya. Ya, jadi imam itu tidak harus sehat badan, gitu maksudnya. Tidak disyaratkan sehat badan. Kalaupun imamnya sakit kemudian makmumnya sehat, tetap sah salatnya. Tapi sakitnya itu sesaat itu bukan imam sudah sakit, kita pasal imamnya imam. Dan itu juga. Iya, ini ya kalau memang sudah tahu sakit ya imam juga jangan paksa lah. Kalau ini sakit yang ini kasusnya karena kasus yang diambil dari masalah ini adalah kasusnya Nabi memang sakit. Nabi itu ketika sakitnya Nabi yang menjelang kematiannya ya, yang Nabi itu kalau ke masjid dibopong oleh pamannya Al-Abbas ya sampai ke masjid itu ya kita lihat juga lah kalau kondisional kalau masalah ini kondisional. Nah ini kalau ada kasus yang seperti itu bagaimana ini? Kalau imamnya sholat sambil duduk, makmumnya bagaimana? Ya, makmumnya bagaimana? Nah, pendapat yang pertama ya ada dua pendapat ya disebutkan di sini. Pendapat ulama berbeda pendapat. Yang pertama yajibu alaihim ayyusallu qu'udan kadzalika. Jadi wajib bagi makmum itu sholat sambil duduk sebagaimana imam duduk. Ya, kalau duduknya di bawah lantai, duduk semua di bawah lantai. Tadi saya sebut ya. Kalau duduk pakai kursi, ya sudah beli dulu kursi makmum. Udah toko pak uga, ini mobil kedera. Ya, ini pendapat pertama wajib ya, wajib duduk kalau imamnya duduk. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi itu, Nabi mengatakan faidah tadi.
Mana tadi? Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imamnya salat dengan cara duduk, maka salatlah kalian semua sebagai makmum dengan cara duduk pula. Ya, ini pendapat yang pertama. Hadisnya ini pas ini. Kalau kita ikut hadis, ya, ini pas ini hadisnya ini. Tapi di sini madhab Imam madhab yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad, ini pendapat pertama ini, kalau sholat imam sambil duduk maka ikut duduk, ya. Maka ikut duduk. Ini ada beberapa hadis ya. Salah satu hadis tadi disebutkan tadi. Ya, salah satu disebutkan tadi. Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang sholat sambil duduk tadi. Kemudian hadis kedua dalil Imam Ahmad adalah hadis Jabir, dia mengatakan, yes, Nabi SAW ketika sakitnya fasollaina wara'ahu, dan kami sholat di belakang Nabi yang sakit. Ya, para sahabat mengatakan kami sholat di belakang Nabi yang sedang sakit, wa huwa qa'idun, dan Nabi pada saat itu sholat sambil duduk. Wa Abu Bakrin yusma'un nas takbiruhu, dan Abu Bakar takbir dengan suara keras agar makmum di belakang mendengar, karena Nabi sudah tirwauna takbir dengan suara keras dibantu oleh Abu Bakar. Faqalat faltafat ilaina fara'ana qiyaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit menengok ketika salat itu, sedikit menengok ke belakang. Nah, pada saat itu kami sedang salat sambil berdiri di belakang Nabi yang duduk, maka Nabi memberi isyarat suruh duduk. Kalau doa. Kemudian kami semua pun ikut duduk karena Nabi suruh duduk. Karena Nabi kan tadi sholat sambil duduk. Nabi lihat sahabat semua belakang tengok ke belakang, sahabat pada berdiri, Nabi suruh duduk. Ya, karena Nabi sholat sambil duduk. Falamma sallama, ketika mengucapkan salam, ya, selesai sholat maksudnya ini, Nabi mengatakan kepada kami para sahabat, in kuntum anifan lataf'aluna fi'lu Faris warum, kalian itu baru saja melakukan sebagaimana orang Persia dan Romawi, kata Nabi. Sebagaimana orang Persia dan Romawi, kata Nabi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud, mereka itu berdiri di hadapan raja-raja mereka padahal rajanya sedang duduk. Jadi untuk menghormati raja itu tilodoho maksudnya, kidibah, raja bamlodoho. Itu orang Persia dan Roma itu seperti itu. Fala taf'alu, jangan begitu, kata Nabi. Tidak boleh ya. I'tammu bi a'immatikum, ikutilah imam kalian, kata Nabi. In shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam salat sambil berdiri, maka kalian juga salatnya sambil berdiri. Wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imamnya salatnya sambil duduk, maka salatlah kalian dengan cara duduk. Salatlah kalian dengan cara duduk. Ini perintah Nabi. Ini dalil pendapat ulama Imam Ahmad bin Hanbal ya, yang mengatakan kalau imam sholat sambil duduk wajib. Tapi pendapat kedua mengatakan, dan ini pendapat yang lebih kuat ya, yaitu pendapatnya mazhab Syafi'i dan Imam Malik ya. Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah juga berpendapat seperti ini. Mayoritas ulama ya mengatakan kalau la yajuzu lahum ayyusallu qu'udan bal yusallu qiyaman. Yang benar, sekalipun imam sholat sambil duduk karena uzur tadi, maka makmum tetap wajib sholat sambil berdiri. Kenapa? Yang pertama, karena rukun sholat itu bagi orang yang sehat adalah berdiri. Jadi orang yang sehat tidak boleh sholat sambil duduk kalau sholat wajib ya, jadi tidak boleh ikut imam. Nah, ini saja mungkin ya, karena sudah isya, nanti kita jelaskan karena panjang ini alasannya, kita sebutkan satu-satu nanti ya. Nah, ini ada dua pendapat dalam perkara ini tentang masalah duduknya imam ini, apakah wajib atau tidak, nanti kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya, karena ini sudah waktu masuk waktu isya. Kita cukupkan sekian ya. Ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.